Selamat pagi. Hari ini kita akan melakukan praktek pembuatan bandeng presto. Ikan bandeng adalah ikan air payau yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Ikan bandeng memiliki banyak duri keras maupun duri lembut yang menyulitkan saat proses konsumsi. Oleh karena itu, untuk mempermudah proses konsumsi, dapat dilakukan dua cara pengolahan. Yang pertama, pencabutan tulang atau duri, dan yang kedua, pengolahan duri lunak dengan menggunakan presto. Bandeng presto merupakan makanan olahan bandeng yang hampir sama dengan pindang bandeng biasa, namun memiliki kelebihan yaitu tulang dan duri yang lunak sehingga dapat dimakan tanpa menimbulkan rasa tidak nyaman pada mulut. Pembuatan bandeng presto pada prinsipnya adalah pemasakan pada tekanan 2 atmosfer atau lebih sehingga titik didih air akan naik menjadi 121 derajat Celcius. Proses ini dilakukan selama beberapa waktu tertentu. Kombinasi tekanan, suhu, dan waktu akan menyebabkan proses pemasakan menjadi lebih cepat sehingga tulang dan duri dalam daging ikan menjadi lunak. Teknik pengemasan juga perlu diperhatikan pada praktek ini. Sebelum memulai praktek, Anda harus menyiapkan kemasan yang telah dilengkapi dengan label kemasan. Label dapat dicetak dengan menggunakan kertas stiker. Untuk pengemasan bandeng presto, Anda dapat menggunakan kemasan kantong plastik vakum. Siling untuk kemasan plastik vakum adalah 5 mm, lebih tebal daripada siling untuk kemasan plastik bukan vakum. Alat-alat yang digunakan pada pembuatan bandeng presto adalah sebagai berikut: talenan dan pisau, baki 3 buah, baskom 2 buah, cobek, panci presto, kompor, dan vacuum sealer. Bahan yang digunakan dalam pembuatan bandeng presto adalah sebagai berikut: 1 kg ikan bandeng segar ukuran sedang, es batu, 100 gram garam halus, 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 0,5 cm kunyit, 0,2 cm jahe, aluminium foil, dan daun pisang. Sekarang kita mulai proses pembuatan bandeng presto. Pertama, cuci ikan, buang isi perut dan insangnya. Lalu, cuci sampai bersih. Rendam dalam larutan garam 3% selama 20 menit sambil ditutup dengan es batu di permukaan. Tiriskan ikan. Beri garam halus sebanyak 2% atau 20 gram untuk ikan ukuran 1 kg. Sekarang kita siapkan bumbu halus. Haluskan bawang merah, bawang putih, kunyit, dan jahe. Lumuri ikan dengan bumbu yang sudah dihaluskan. Bagi ikan menjadi 2 bagian. Bungkus bagian pertama dengan aluminium foil. Bungkus bagian kedua dengan daun pisang. Masukkan air pada panci presto.
Banyaknya air kira-kira sampai menyentuh angsang wadah. Masukkan ikan ke dalam panci presto, lalu tutup rapat panci presto. Letakkan di atas kompor. Panaskan sampai terlihat uap keluar dari klep udara. Setelah udara keluar, hitung waktu pemrestoan selama 60 menit. Bila sudah tercapai waktu pemrestoan yang dikehendaki, matikan kompor. Angkat panci presto dari kompor. Tunggu sekitar 30 menit sampai uap habis atau tidak berbunyi lagi. Atau tekan katup pengaman supaya uap keluar hingga habis. Buka panci presto. Angkat ikan dari panci presto. Diamkan sebentar ikan pada suhu kamar. Lepaskan aluminium foil dan daun pisang. Kemas dengan menggunakan kemasan kantong plastik vakum. Seal dengan menggunakan vacuum sealer agar tidak ada udara yang masih terdapat dalam kemasan. Atau seal dengan menggunakan mini table vacuum sealer. Ini adalah bandeng presto yang sudah siap dipasarkan. Sekarang, mari kita lakukan uji organoleptik pada produk bandeng presto. Uji organoleptik ini dilakukan untuk mempelajari karakteristik warna, aroma, tekstur, dan rasa. Sifat organoleptik bandeng presto harus sesuai dengan standar mutu. Mari kita lakukan uji organoleptik pada bandeng presto yang telah digoreng dengan adonan telur. Bandeng presto ini berwarna kuning keemasan, aroma amis khas ikan bandeng, tekstur kenyal, dan rasanya gurih. Tuliskan hasil pengamatan pada tabel ini, yaitu pada minggu ke-0. Lakukan pengamatan pada bandeng presto yang dibungkus aluminium foil dan daun pisang. Untuk pengecekan waktu kadaluarsa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Setiap minggu, buka 1 kemasan bandeng presto. Lakukan uji organoleptik untuk mengamati warna, aroma, tekstur, dan rasa. Tulis hasil uji organoleptik pada tabel ini, yaitu pada minggu ke-1. Bandingkan dengan hasil uji organoleptik saat produk masih fresh. Adakah perubahan sifat organoleptik? Apabila perubahan sifat organoleptik sudah tidak dapat diterima secara sensoris, maka bandeng presto dianggap sudah kadaluarsa. Waktu kadaluarsa kemudian dituliskan pada label kemasan. Apabila tidak terdapat perubahan sifat organoleptik pada minggu ke-1, maka uji organoleptik bandeng presto dilakukan lagi pada minggu kedua, dan seterusnya, sampai masa kadaluarsa dari bandeng presto diketahui. Demikian video tutorial pembuatan bandeng presto. Sekarang giliran Anda untuk melakukan praktek pembuatan bandeng presto. Selamat mengerjakan. Terima kasih.